Halo pecinta film, selamat datang kembali di alur cerita film pilihan. Judul film action pilihan kali ini adalah The Transporter Review. Film ini tidak diperankan lagi oleh Jason Statham sebagai Frank, tapi digantikan oleh Ed Sheeran sebagai Frank Martin Jr. dan ayahnya Frank Martin Sr. diperankan oleh Ray Stevenson. Film ini bercerita tentang 4 wanita muda yang berusaha keluar dari gunggungan majikannya, dan Frank Martin ikut terlibat dalam upaya mereka melakukan perampokan terencana. Berawal dari penembakan ke beberapa mafia jalanan di depan sebuah klub di French Riviera, Prancis Selatan oleh Arkady Karasov ditemani gengnya untuk menguasai area tersebut. Anna adalah salah satu anak baru yang terlihat canggung dan tertekan, takut dan sedih menjadi satu terpancar dari wajah imutnya. Arkady Karasov kemudian meninggalkan ladiesnya dengan membawa salah satu anak lama yang ada di situ. 15 tahun kemudian, Anna yang terlihat lebih dewasa sedang bercakap-cakap dengan seseorang melalui handphone. Ia merencanakan sesuatu. Di tempat lain di parkiran sebuah basement, 6 pria berandalan amatir mencoba mengambil mobil seorang pemuda. Tapi sepertinya itu adalah sebuah usaha yang sia-sia karena keenamnya dengan mudah diperdaya olehnya. Ia kemudian meluncur ke kantor konsulat Inggris untuk menjemput ayahnya dari mengurus uang pensiunannya. Hari itu adalah hari pensiun ayahnya, di mana ayahnya mengunjungi anaknya agar bisa lebih dekat dan juga ingin tinggal beberapa saat. Di sebuah kamar hotel, nampak 2 pria sedang uring-uringan ke wanita muda di depannya dan merasa jengkel karena telah lama menunggu pesanannya belum tiba juga, padahal sebagai atasan harusnya diprioritaskan. Ia adalah akuntan The Core Bridge, bisnis remang-remangnya Arkady Karasov. Beberapa saat kemudian pesanannya pun datang, tapi bukan keindahan yang didapatkan, melainkan kematian. Di kamar tersebut sudah ada wanita tidak dikenal yang tewas karena overdosis, yang kemudian dijadikan seolah-olah ialah salah satu ladies Karasov dengan menyematkan kalung The Core Brace, lambang bisnis Karasov. Kedua wanita ini membakar ketiga jasad itu untuk menghilangkan jejak. Kembali ke pemuda yang jemput ayahnya dan telah sampai di rumahnya, mereka berbincang-bincang santai membicarakan rencana-rencana ayahnya ketika tiba-tiba handphone berdering dan saat diangkat, di penghujung telepon ada suara wanita sedang memesan jasa pengantaran. Inilah Frank Martin Jr. dan ayahnya Frank Martin Senior. Junior tidak mau mengambil keputusan lewat telepon dan dia meminta pertemuan langsung dengan calon majikan barunya karena begitulah cara kerja dia. Mereka pun bertemu di bar sebuah hotel untuk menentukan waktu pengantaran penumpang atau barang dan menerima separuh pembayaran di muka. Separuhnya akan diberikan setelah barang sampai di tujuan. Di dalam sebuah kapal pesiar pribadi milik Arkady Karasov, bersama 2 teman bisnisnya mereka sedang menikmati keindahan. Arkady didampingi wanita yang dulu dipungut di jalanan bernama Maisa saat malam penancapan bisnis barunya di French Riviera bersama Yuri yang kini tinggal di pesawat pribadi dan Imasov yang kini mempunyai bisnis hiburan. Saat ketiganya asik menikmati suguhan, Karasov mendapatkan telepon dari inspektur polisi yang mengabarkan kematian 3 orang di sebuah kamar hotel, yang salah satunya adalah akuntannya dan seorang wanita anak buahnya. Arkady segera menemui inspektur polisi bersama Maisa. Inspektur menjelaskan setelah penyelidikan polisi yang sebenarnya adalah ditemukan peluru di kepala kedua korban pria karena tembakan jarak dekat, dan kalung yang tersemat di leher jasad wanita menunjukkan ia adalah anak buahnya. Polisi mencurigai kebakaran akibat malfungsi listrik adalah pengalian jejak menutupi upaya pembunuhan. Karasov tidak mau ini dikaitkan dengan bisnisnya dan menepis semua tuduhan inspektur ke dirinya. Karasov bertekad untuk menemukan sendiri pelakunya.
Frank senior sedang membeli minuman untuk dinikmati bersama junior karena lama tak bertemu, tapi di tengah perjalanan pulang, ia diculik oleh wanita yang dibantunya mengangkat ban mobil. Tibalah saat Frank Junior menjemput majikan barunya, Anna, bersama paket yang ternyata adalah dua orang temannya, yaitu Kwao dan Gina. Junior protes Anna telah menyalahi aturan, tapi Anna menjelaskan kalau berat total paket yang ia sebutkan di awal sama dengan berat total kedua temannya tersebut. Saat Junior bersikukuh dengan peraturannya, Anna menunjukkan video ayah sedang disandera dengan ancaman pistol dan meminta Junior segera menjalankan mobilnya. Polisi yang curiga mendekati mobil Junior. Saat itulah Junior memacu mobilnya dengan kencang yang membuat para polisi mengejarnya. Tentu sangat mudah bagi Junior untuk menjungkir balikkan mereka. Dan untuk menghilangkan jejak, Junior berganti mobil dan meledakkan mobil yang dipakai sebelumnya. Di Bank Mediterania, TKP di mana Anna CS ternyata telah menguras brankas akuntan The Corpus. Seorang pejabat bank menceritakan ke Karasuf bagaimana ia tidak bisa berbuat apa-apa saat dirinya ditodong dan dipaksa menunjukkan brankas Mr. Turgeon, sang akuntan. Namun jejak Anna CS diketahui polisi dari mobil yang ditumpanginya, walau mobil itu sudah diledakkan dan ditemukan sudah terbakar. Karasov semakin gregetan dengan aksi ketiga wanita itu, dan Maisa akan mengecek kembali seluruh ladiesnya mencari tahu siapa pelaku. Anna CS sudah sampai di tujuan bersama junior di mana senior disandra. Saat pembayaran kedua diterima junior, ia minta ayahnya dibebaskan. Namun Anna menawarkan pekerjaan berikutnya. Junior tidak bisa menolak tawaran itu karena ayahnya telah diracun melalui minumannya dan akan tewas dalam 12 jam jika Junior tidak mau menuruti kemauan Anna, dan penawar racunnya akan diberikan setelah pekerjaan tuntas. Maisa yang telah mengumpulkan para ladies binaannya mendapati 4 diantaranya menghilang. Disimpulkan oleh Karasov kalau merekalah pelakunya dan 1 diantaranya yang tewas di hotel itu. Dan identitas sopir juga sudah ditemukan yang ternyata ia teman sesama mantan pasukan khusus. Karasov yang sadar bahaya menghubungi teman-temannya untuk waspada. Pekerjaan lanjutan Junior pun dimulai. Dalam aksi kali ini Junior menyamar sebagai Dr. Smith yang akan mengoperasi pasien Anna, namun kekurangan zat anestesi di ruang operasinya. Ia menelpon Dr. Bennett yang bertugas di gudang persediaan untuk mengambilnya langsung. Frank senior dengan jam terbangnya melalang buana ke negeri-negeri orang sebagai sales representatif produk air mineral yang sukses, sangat menikmati percakapan dengan Gina sebelum mereka dapat bagian pekerjaan. Setelah mengetahui Anna sudah mendapatkan tabung Neroflurex, Maria pun ambil bagian merapat ke hotel bertemu seorang pilot, tapi terlebih dahulu membawa beberapa orang dengan menjanjikan uang. Sementara Anna, Kwao, dan Gina beserta Junior meluncur ke klub yang dikelola Imasov dengan membawa serta Neroflurex. Junior berhasil memasang tabung tersebut menggantikan tabung asap klub di mesin fogging. Begitu asap memenuhi ruangan klub, para pengunjung klub rebah terkulai tak sadarkan diri, terkecuali Anna CS yang sudah siap dengan maskernya. Sidik jari Ivan pun di-scan dan isi rekeningnya dikuras. Kemudian mereka balik ke mobil yang pada saat bersamaan Junior sedang sibuk menggulingkan satpam klub yang besar-besar itu. Saat mobil akan melaju, kembali Junior harus meladeni bodyguard Leo Imasov lainnya yang sedang jaga di luar klub. Yuri yang sudah siap berangkat, gusar menunggu pilotnya Kapten Gesden tidak datang-datang juga. Justru Frank senior yang mengaku sebagai Kapten Marinette datang bertugas menggantikannya dengan alasan Kapten Gesden sakit perut keracunan saus tiram. Yuri tidak percaya, ia menelpon langsung Kapten Gesden dan memang benar apa yang dikatakan Kapten Marinette. Pesawat pun bersiap tinggal landas. Dalam pelayanan kabin pesawat, Maria yang memerankan pramugari menawarkan minuman ke Yuri dan itu tidak ditolak olehnya. Maria menaruh obat tidur di minuman Yuri yang membuatnya tak sadarkan diri. Dan Maria mengambil sidik jari Yuri untuk mendapatkan kode berangkasnya yang isinya segera diunduh orang-orang suruhan Maria. Ia kemudian memberitahu senior bahwa urusannya telah beres.
Setelah kopilot dilumpuhkan, mereka mencari jalan keluar dari pesawat. Namun sayang, tubuh kopilot rebah mendorong panel kontrol pesawat hingga pesawat melaju semakin cepat. Maria dan senior tak bisa lompat dari pesawat yang berkecepatan tinggi. Junior yang dihubungi senior segera melesatkan mobilnya mengejar laju pesawat, sementara bodyguard Yuri mencari Maria dan senior, menembakinya hingga Maria tertembus peluru bersarang di perutnya. Keduanya pun berhasil lompat ke mobil yang dikemudikan Junior di bawah pesawat. Junior segera banting setir meninggalkan bandara dengan kejaran polisi bandar udara di belakangnya. Aksi mendebarkan kembali ditunjukkan Junior dengan membawa mobilnya menaiki tangga pesawat meluncur ke gerbang penumpang menuju area dalam bandara. Mereka terus menerobos hingga berhasil keluar dari bandara. Sesampai di markas, Anna memberitahu Junior bahwa ayahnya tidak meminum racun. Ia hanya katakan itu agar Junior mau mengikuti rencananya. Senior mencoba mengobati luka Maria dengan mengeluarkan peluru dari tubuhnya, dibantu juga Junior dan yang lainnya. Karasov mendatangi Imasov mencari tahu kronologi kejadian perampokan di klub Full Moon milik Imasov. Namun Imasov justru mencurigai Arkady Karasov karena perampok-perampok itu adalah para ladies Karasov dan supir yang membawanya adalah teman lama Karasov. Di saat yang bersamaan Yuri menelpon bahwa ia juga baru saja dirampok. Karasov semakin gusar. Hari itu tugas junior selesai dan malam harinya junior dan senior menginap sebagai bonus tambahan. Dari situ Junior tahu kenapa Anna bisa terjerat dalam lingkaran setan The Core Bridge milik Karasov. Ia menceritakan bahwa ia dulu anak desa yang miskin di lingkungan narkoba. Saat umur 12 tahun, Arkady datang ke ibunya dengan penampilan orang kaya dan ibunya menjualnya dengan harga $500. Tidak berhenti sampai di situ, Arkady Karasov menjualnya kembali di jalanan seperti sapi perahan. Paginya Junior dan Senior beranjak pulang. Dalam perjalanan, Senior menyarankan Junior untuk melakukan hal yang benar, meninggalkan wanita-wanita terjebak dalam lembah nista dengan nyawa dalam bahaya mafia Rusia adalah tindakan tercela. Maksudnya adalah agar Junior membantu wanita-wanita itu. Tapi Junior menolaknya dan mau pergi ke Paris sampai suasana aman. Belum lama setelah menurunkan ayahnya di depan rumahnya, Junior yang melaju ke Paris ditelepon oleh Arkady Karasov bahwa ayahnya disandera dan hanya bisa ditukar dengan ketiga wanita tersebut serta buku catatan akuntan. Junior kembali dan hanya melihat para polisi. Ia melanjutkan lajunya ke markas Anna dan mendapati mereka telah membakar baju-baju untuk menghilangkan jejak. Gina tidak kelihatan di antara mereka yang menurut Anna sudah pulang kampung. Junior meminta Anna untuk membantunya menyelamatkan ayahnya dengan menukarkan ketiganya beserta buku catatan keuangan dari Brankas Turkin untuk ditukar dengan ayahnya. Yang mengejutkan adalah bahwa Anna setuju dengan hal itu. Mereka pun berangkat. Sesampai di pinggiran pantai, mereka dijemput Maisa dan merapat ke kapal pesiar Arkady Karasov menggunakan boat. Di kapal pesiarnya, Karasov telah menunggu. Adalah sebuah pertemuan yang langka antara Karasov dengan Frank Martin Jr. sejak setelah masa yang telah berlalu. Junior dan Karasov pernah di kesatuan yang sama, namun mereka berbeda pandangan. Di sana Frank memang tidak berpikir lain kecuali untuk perang, sementara Karasov berpikir untuk uang. Buku catatan akuntan pun diberikan Junior bersama ketiga wanita untuk ditukarkan dengan ayahnya. Namun ayahnya tidak segera dibebaskan. Di saat suasana yang semakin tegang, Ivan dan Yuri datang karena merasa diundang Karasov. Melihat sopir dan ketiga wanita pelaku perampokan ada di hadapan Karasov, Yuri dan Imasov makin curiga pada Karasov bahwa ialah dalang dibalik perampokan-perampokan itu. Ditambah lagi pengakuan Anna bahwa semua yang ia lakukan adalah perintah Arkady Karasov. Karasov marah ke Anna dan bermaksud menembaknya, namun Imasov menahannya. Imasov minta Anna mengatakan motif perampokannya. Anna mengatakan semua perintah Karasov telah dilakukan. Sebagai bukti, Anna minta rekening Karasov diperiksa. Kalau pengakuannya tidak dipercaya Yuri dan Imasov. Tentu saja Arkady Karasov berani menunjukkan rekeningnya yang jumlah saldonya telah ia ketahui pagi tadi, yaitu 120 juta euro. Sementara Gina yang dalam penjelasan Anna ke Junior bahwa ia pulang kampung menyusup ke kapal pesiar menggunakan alat selam.
Ia menuju ruang server dan meretas akun bank Arkady Karasov melalui jaringan mirror. Ia mentransfer 200 juta euro dari rekening Anna ke rekening Arkady. Dan angka saldo Karasov berubah menjadi 320 juta euro saat Imasov dan Yuri mengeceknya. Karasov marah besar dan melihat siapa lagi yang melakukan itu selain Anna. Ia langsung menembak Anna, tapi Maria menghalangi tembakan itu. Seruangan menjadi ajang tembakan. Imasov terkena peluru, demikian juga Yuri. Tidak ketinggalan Kuau juga tertembak. Saat Gina berusaha mentransfer balik 320 juta euro saldo Arkady ke akun Anna, Maisa mencurigai ada yang gak beres dan menuju ruang server. Gina pun diberondong timah panas. Maisa mencoba membatalkan transfer namun gagal, dan Gina dengan sisa tenaganya menjerat leher Maisa hingga kehilangan nyawa. Gina yang kehilangan banyak darah tak tertolong di pangkuan Frank Martin Senior. Junior mengejar Karasov yang berusaha kabur membawa Anna. Sampai di pantai, Junior mampu menghentikannya. Saat pergulatan beralih di atas bukit dan Junior terdesak, Anna datang menembakkan pistolnya tepat di tubuh Arkady. Merasa Junior sebagai satu-satunya saksi kejahatan Anna bermaksud menembak Junior juga, tapi gugup saat ditanya kenapa tadi menyelamatkannya kalau sekarang malah mau menembaknya. Anna berhasil ditenangkan oleh Junior. Anna pun pergi. Frank Senior kemudian memenuhi panggilan polisi sebagai saksi sekaligus satu-satunya korban penculikan di kapal pesiar yang selamat. Tapi ia tidak dapat memberikan keterangan apapun karena ia tidak kenal dengan para pelaku. Dan ia melenggang keluar kantor polisi dengan tenang. Junior sudah menunggunya di luar. 12 jam pemeriksaan yang melelahkan. Di suatu tempat yang eksotis, Anna mentransfer sejumlah uang ke teman-temannya yang sudah tiada dan juga ke Frank Martin Senior dan Junior. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menikmati tontonan ini dan jangan lupa untuk kembali lagi. Sampai jumpa.